Guys, kita akan mereaksi film dari YouTube Sahaka Sayang Movies. Filmnya, ini dia filmnya guys. Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar para kolektor barang antik? Semoga kalian tidak asal dalam memilih benda antik, karena siapa tahu benda itu merupakan benda terkutuk. Karena pada kesempatan kali ini, Sakayang akan mereview sekaligus membahas kelanjutan kisah dari kotak iblis Jack yang selalu meminta tumbal. Pasti kalian sudah pada lupa ya. Film ini berjudul The Jack in the Box Awaken 2022. Di mana kotak Jack ini berisikan badut yang haus akan darah. Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai ngamuk pengen kebagian serangan fajar, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar ada ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana sebuah rumah besar yang jauh dari gibahan para tetangga. Di dalam rumah itu, terlihat seorang pria bernama Ishak sedang COD-an dengan si emak yang terlihat lemah tak berdaya. Here it is. Rupanya si emak sedang melakukan transaksi untuk membeli kotak Jack yang terkutuk. Setelah menemukan apa yang ia cari, si emak pun meminta anaknya yang bernama Edgar untuk menyelesaikan pembayaran. Saat transaksi selesai, Ishak pun segera pergi setelah mendapat uang yang bisa ia pakai untuk menjajal micet selama setahun. Namun tanpa Ishak sadari, kunci mobilnya malah tertinggal di kamar tersebut. Kemudian, sebelum si imam menggunakan kotak terkutuk ini, ia pun meminta Edgar untuk segera pergi. Dengan tubuh yang lemah, si emak seakan meminta kehidupan pada kotak tersebut. Akhirnya, si emak berhasil memanggil iblis badut. Hantunya seperti apa ya? Iblis. Jack keluar dari kotak tersebut. Di sisi lain, saat Ishak akan kembali mengambil kuncinya, tiba-tiba tanpa diduga, Ishak si mata recehan pun mokad setelah diserang oleh iblis Jack. Hingga pada akhirnya Ishak pun dijadikan tumbal pertama dari permohonan si emak. Lalu film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, terlihat seorang gadis cantik bernama Amy berniat melakukan training kerja di tempat si emak setelah berkali-kali ditolak perusahaan Ojon's Company. Karena Ojon's Company tidak pernah menerima karyawan dengan hanya modal cantik dan bohai. Tak lama kemudian, kedatangan Amy disambut Edgar yang langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Amy pun ingin sekali bertemu dengan si emak untuk mengucapkan terima kasih. Akan tetapi Edgar langsung menolak karena kondisi si emak kini semakin memburuk akibat penyakit kanker. Dan menurut dokter, si emak hanya memiliki sisa umur 1 bulan saja. Sesaat kemudian, Edgar langsung memberitahu prosedur kerja pada Amy, di mana Amy akan menggantikan posisi Tokiem yang telah pensiun sebagai pembantu. Quite handsomely. Meski dengan peraturan yang ketat, Amy yang butuh untuk setoran pinjol langsung menerima pekerjaan tersebut. Ia pun sudah tidak perlu lagi bergelut di aplikasi hijau untuk menunjang gaya hidupnya yang so elit. Di siang harinya, Edgar
abangnya tahu aplikasi hijau juga. Edgar terlihat membawa makanan ke kamar si emak. Mr. Huxley is... Saat Edgar syok parah, si emak dengan santuy berkata jika ini adalah darah Ishak, si penjual kotak yang telah menjadi tumbal. Si emak pun menambahkan jika ia membutuhkan bantuan Edgar untuk mencari 5 tumbal tambahan agar keinginannya bisa dikabulkan oleh si iblis. Mendengar hal itu sontak membuat Edgar seakan tak percaya, terlebih ia harus berurusan dengan iblis. Namun meskipun begitu, Edgar yang ingin si emak kembali sehat berusaha untuk membantu. Is anybody there? Di malam harinya, Edgar yang sedang oleng tiba-tiba mendengar suara Ishak. You gotta help me out of here. Tanpa diduga suara itu menuntun Edgar ke arah kotak Jack yang terkutuk. Dirasa Ishak masih hidup, Edgar pun berusaha untuk membebaskannya. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Sementara itu, Amy mulai berkenalan dengan 2 rekannya yang bernama Janet dan Frank, di mana mereka merupakan korban cinlok setelah lama bekerja di tempat ini. Kembali pada Edgar, setelah mendapat mimpi buruk tentang kotak tersebut, ia pun segera memindahkan kotak itu ke dalam gudang. Di tengah malam, Frank yang sudah tidak kuat menahan gejolak cacing, terlihat mengajak Janet gabrutan di dalam gudang. Lantas tanpa banyak pelangap-pelongo, adu mekanik pun dimulai. He's so paranoid. Di tengah pengecekan, Frank pun heran saat melihat sebuah kotak aneh. Open the door. Janet, open the door. For Christ's sakes, you know I get claustrophobic. Akhirnya, Frank pun terkena azab instan dan menjadi tumbal kedua setelah ia salah memilih lokasi gabrut. Melihat kematian Frank yang mengerikan, Edgar seakan tak bisa untuk melanjutkan perintah si emak. Ia pun segera menemui si emak dan memintanya untuk mengakhiri semua ini. I need to talk to you. Akan tetapi Edgar langsung terkesima setelah melihat keadaan si emak yang semakin membaik, hingga Edgar kembali luluh oleh bujuk rayu si emak untuk melanjutkan ritual tersebut. Saat pagi buta, Edgar yang tertekan oleh masalah yang ia hadapi segera mendatangi rumah pacarnya. Terlihat Malika pun heran dengan kedatangan Edgar yang terlihat panik. Lantas Edgar meminta Malika untuk mendengarkan curhatannya, meski akan terdengar tak manuk akal. Singkat waktu setelah mendengar curhatan Edgar tentang ritual si emak, Malika pun hanya bisa menenangkannya dan seolah tak percaya dengan apa yang ia katakan. Jelas saja Edgar sedikit kesal dengan sikap ayangnya ini. Di tengah ketegangan, Malika pun langsung pergi ke dapur untuk mengambil teh usro rasa gula beton. Dicoba guys, teh usro rasa gula beton. Sontak Edgar pun kecewa dengan sikap pacarnya yang kurang bersyukur karena malah berselingkuh. Sekembalinya ke rumah, Edgar yang mulai tertekan akhirnya tertidur.
Di keesokan harinya, Amy yang merasa Frank kesiangan segera pergi untuk membangunkannya. Frank's not here. Akan tetapi Edgar yang datang langsung memberitahu jika semalam Frank memutuskan untuk mudik. Mendengar hal itu, Amy pun heran dengan kepergian rekannya yang terkesan mendadak. Sontak Amy pun kaget saat Janet malah mengerjainya. Tapi meskipun begitu, Amy seakan merasakan sesuatu yang terkutuk di dalam kotak tersebut. Tapi menurut Janet, kotak itu hanyalah kotak antik biasa. Terlebih si emak memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik dengan rupa yang mengerikan. Namun sebelum Janet pergi, Amy pun menanyakan kepergian Frank yang terkesan terburu-buru. Mendengar hal itu, Janet tiba-tiba bersedih karena merasa dibohongi Frank yang berjanji akan menikahinya. Padahal ia sudah memberikan segalanya termasuk isi cangcut. Sementara di sisi lain, Edgar yang penasaran mulai menanyakan tentang asal-muasal dari ritual terkutuk yang si emak lakukan. Lantas si emak pun mengungkapkan jika ritual terkutuk itu ia ketahui setelah dirinya membaca buku harian dari pembuat kotak tersebut, di mana dalam pembuatannya, kotak itu bertujuan untuk mengurung iblis bernama Jack yang merasuki seorang badut terkenal pada tahun 1800-an. Dan di sepanjang hidupnya, si pria itu terus mendengar bisikan aneh yang memintanya untuk membunuh. Hingga pada akhirnya, si pria yang dikuasai iblis menghabisi 6 anggota keluarganya. Dan setelah kejadian itu, si pria yang depresi mendatangi seorang paranormal untuk diruqyah. Namun sialnya semua itu sia-sia setelah si iblis mengubah tubuhnya menjadi badut seutuhnya. Kemudian untuk mengakhiri teror si iblis, pria ini bertekad untuk mengorbankan diri dan meminta si paranormal untuk mengurungnya di dalam sebuah kotak. Akan tetapi setelah beberapa tahun berlalu, kepercayaan si pria dihianati oleh si paranormal yang membebaskan si iblis untuk mengabulkan setiap keinginan. Dan tanpa diduga, keinginannya pun terwujud setelah ia menumbalkan 6 korban pada si iblis. Sesaat kemudian, Edgar yang melihat Malika datang seakan kembali merasa panas dada, hingga kembali terhasut oleh si emak untuk melanjutkan ritual. Bagaikan tak punya etika, Malika selanang-selonong masuk ke dalam rumah. Apakah Malika akan dikorbankan? Sontak Neng Malika pun panik saat Edgar telah menyekapnya. Dan sebelum ritual dimulai, Edgar pun meluapkan unek-uneknya pada Malika yang tak tahu diuntung. Padahal ketika itu, Malika lebih burik dari ini dan hanya dirinya yang tulus mencintai Malika. Oh, rupanya Malika hanya tak puas dengan ukuran cacing milik Edgar. Mendengar hal itu, Edgar pun berkata, "Mamam tuh cacing iblis." Apakah Malika si penjajal cacing ini modar? Di sore harinya, Edgar kembali ke gudang untuk mengambil kotak Jack. Hingga pada akhirnya Malika yang dulu dirawat sepenuh hati kini modar menjadi tumbal ketiga.
Melihat Amy yang sibuk, Edgar kembali melancarkan aksinya. Singkat waktu, malam pun poek, dan kali ini Amy mulai merasakan efek obat yang Edgar berikan. Terlihat Amy pun syok parah setelah melihat sosok mengerikan dari si iblis Jack. Di keesokan harinya, saat Edgar mendatangi kamarnya, Amy yang trauma berkata jika ia berniat untuk berhenti kerja. Ia pun menambahkan jika dirinya masih syok setelah melihat sosok badut mengerikan yang berusaha menyerangnya. Mendengar hal itu, Edgar yang tak ingin korbannya kabur berusaha menenangkan Amy. Dan mungkin saja Amy hanya mengalami halusinasi karena kelelahan. Edgar pun berkata jika ia akan mendatangkan seorang mantri untuk memeriksa keadaan Amy. Singkat waktu, si mantri yang datang langsung memeriksa keadaan Amy, di mana menurut si mantri, apa yang Amy alami hanyalah sebuah halusinasi dari obat yang telah ia minum. Namun Amy yang merasa tak mengkonsumsi obat apapun, membantah ucapan si mantri. Mendengar hal itu, si mantri pun keheranan. I'm going to suggest you get plenty of rest. I'll leave you my card. Lantas sebelum si mantri pergi, ia pun memberikan kartu nama jika Amy membutuhkan bantuannya. You didn't do it, did you? Terlihat Edgar pun kesal karena si mantri tak memberikan obat yang ia pesan pada Amy. Namun si mantri yang merasa obat itu sangat berbahaya menanyakan tujuan Edgar yang kekeh ingin memberikan obat tersebut. Akan tetapi nyali Edgar seketika ciut saat si mantri mengajaknya adu mekanik. Open the gate! Di tengah kekesalannya, si mantri segera mencari panel kunci gerbang. Namun di saat itu pula kotak terkutuk tiba-tiba berbunyi dan seakan telah menemukan korban selanjutnya. Rupanya Edgar berniat menjadikan si mantri korban selanjutnya. Namun tanpa perlawanan berarti si mantri pun modar dan menjadi tumbal keempat. Melihat keadaan si Ma yang semakin membaik, Edgar pun berniat menumbalkan Janet dan Amy untuk menyempurnakan ritual. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Terlihat Amy yang panik memberitahu Janet jika kunci gerbang yang mereka miliki telah diambil Edgar. Ia pun merasa Edgar seakan berusaha menahan mereka di rumah ini. Lantas Amy yang mulai ketakutan dengan keanehan yang terjadi, segera mengajak Janet untuk mencari keberadaan kunci dan kabur. Untung saja Edgar tak menyadari keberadaan Janet. Tak lama kemudian, Janet melanjutkan pencarian ke dalam gudang. Lagi-lagi Janet mendengar suara musik yang serupa, dan bodohnya ia malah penasaran. Di sisi lain, saat Amy sedang membereskan pakaian miliknya, tiba-tiba ia menemukan sebuah kartu nama. Sontak ia pun kaget saat mengetahui jika si mantri merupakan seorang aktor yang telah disewa Edgar. Melihat Edgar berdiri di hadapannya, Janet pun memohon agar Edgar membantunya keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi Edgar yang ingin si emas sembuh berniat mengurung Janet bersama kotak terkutuk.
Sungguh mubazir, si bohai Janet pun menjadi tumbal kelima. Sementara itu, setelah mendengar teriakan Janet, Amy yang panik segera mengambil pisau untuk berjaga-jaga. My God, betapa syoknya Amy saat melihat potongan tangan Janet. Amy? Amy? Setelah berhasil mengurung Edgar, Amy segera pergi ke kamar si emak untuk mengambil kunci. Suwe sekali, dan kini si emak akan menjadikan Amy sebagai tumbal terakhir. Akhirnya si emak pun modar dicacag sebelum ritualnya berhasil dituntaskan. Untung saja Amy berhasil menghindar dan langsung kabur. Sementara itu, Edgar yang berhasil keluar langsung panik saat melihat si emak telah mati. Untung saja Amy berhasil menyalakan mesin. Sambil menahan rasa sakit, Amy berusaha kabur saat melihat pagar mulai tertutup. Akhirnya Amy berhasil lolos dari penumbalan, dan si iblis yang terlalu jauh dari kotak tak bisa lagi mengejar Amy. Kembali pada Edgar yang terlihat putus asa setelah kematian si emak. Kemudian si iblis mulai mendatanginya untuk meminta tumbal terakhir. Dan sangat abis-abisan. Agar si emak hidup kembali, Edgar pun memilih untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal terakhir agar si emak kembali hidup. Dan benar saja si emak pun kembali hidup dengan mengorbankan Edgar sebagai tumbal terakhir. Sungguh naas dan tragis. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Penderitaan dari penyakit yang si emak alami membuatnya menghalalkan segala cara untuk sembuh. Hingga ia pun menggunakan kotak Jack terkutuk dan melakukan perjanjian dengan si iblis, di mana si emak harus memberikan 6 tumbal pada si iblis agar keinginannya bisa tercapai. Satu persatu penghuni rumah itu pun mulai diteror sosok iblis Jack dan dijadikan tumbal agar si emak bisa sembuh. Namun ketika si emak akan menumbalkan korban terakhir, Amy berhasil melawan dan kabur. Hingga akhirnya Edgar yang putus asa menumbalkan dirinya untuk menghidupkan kembali si emak. IMDb untuk film ini adalah 4,4 dan menurut saya yang cocok lah. Bagaimana menurut Anda dari review film ini? Jangan lupa subscribe teman-teman ya.